Di negeri ini banyak anak harus menempuh belasan kilometer hanya untuk bisa sekolah. Namun ternyata tantangan mereka bukan hanya soal jarak. Ada tembok yang jauh lebih besar, yaitu kemiskinan, birokrasi yang rumit, dan korupsi. Biaya sekolah mungkin ditulis gratis, tapi bagaimana dengan seragam, buku, ongkos transportasi? Belum juga terjangkau. Kenyataannya anak-anak dari keluarga miskin sudah kalah sebelum sempat bertanding. Mereka sama sekali tidak kekurangan semangat belajar, melainkan kekurangan akses. Sepertinya anak-anak miskin harus lulus ujian kemiskinan dulu sebelum mereka boleh ikut ujian sekolah. Teman-teman, jika kamu peduli dengan masa depan pendidikan di negeri ini, like video ini, subscribe untuk konten seputar isu sosial dan pendidikan, dan share agar lebih banyak orang tahu bahwa persoalan ini nyata. Jangan lupa tinggalkan komentar apakah kamu pernah melihat atau mengalami sendiri ketimpangan pendidikan seperti ini. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2022, angka partisipasi sekolah untuk kelompok usia 16-18 tahun dari kalangan miskin masih di bawah 70%. Artinya dari 10 anak miskin usia SMA, 3 diantaranya putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan menengah. Mengapa? Karena biaya tidak langsung sekolah seperti transport, seragam, hingga pungutan sukarela masih menjadi beban berat. Menurut Bank Dunia, anak dari keluarga kaya di Indonesia 7 kali lebih mungkin menyelesaikan pendidikan tinggi dibandingkan dengan anak dari keluarga miskin. Celakanya, kemiskinan bukan satu-satunya hambatan. Sistem birokrasi dan tata kelola pendidikan kita juga bermasalah. Menurut Survei Penilaian Integritas atau SPI Pendidikan 2024 yang dilaksanakan oleh KPK dan hasilnya diumumkan pada 24 April 2025, sebanyak 12% sekolah telah menyalahgunakan dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah. Bentuk penyimpangannya bermacam-macam. Ada laporan fiktif misalnya, atau pemotongan dana, hingga pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan. Ini sungguh ironis. Dana BOS seharusnya menjadi penyelamat anak-anak dari keluarga tidak mampu, bukan untuk menambah gemuk kantong pejabat. Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024 menunjukkan indeks integritas pendidikan Indonesia hanya 69,50 dari 100, masuk dalam kategori harus diperbaiki. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, sebanyak 27,1% siswa mengaku menyontek adalah hal biasa. Dan 28,4% siswa menyatakan guru sering datang terlambat. Aduh. Ketika integritas longgar, bukan hanya dana pendidikan yang bocor, nilai-nilai moral pun ikut hancur. Kalau sistem tidak bersih, anak-anak dari keluarga miskinlah yang banyak dirugikan. Mereka miskin tertinggal bukan karena tidak mampu, tapi karena sistem yang amburadul. Pemerintah memang tidak diam. Ada beberapa langkah penting yang sudah diambil. Misalnya melakukan digitalisasi layanan publik dalam bentuk program GovTech lewat Perpres nomor 82 tahun 2023. Lewat program ini penerimaan dan penggunaan dana seperti misalnya dana BOS bisa dilakukan dengan transparansi real time. Akses layanan pendidikan seperti pengajuan beasiswa, akses data jadi lebih mudah dan akuntabel. Memang saat ini belum bisa semua layanan terkait pendidikan bisa diakses secara digital. Namun demikian, sistem pemerintahan berbasis elektronik telah memberi kerangka kerja bagi setiap kementerian dan sekolah untuk migrasi ke sistem digital. Upaya ini akan menutup celah korupsi karena data digital hasilnya bisa dipantau publik.
Untuk mencegah meningkatnya praktek korupsi di dunia pendidikan, program kampanye melawan gratifikasi sekolah seperti larangan penerimaan hadiah oleh guru sangat penting dilakukan. Adanya pelatihan kode etik dan peningkatan pengawasan masyarakat melalui unit pengendalian gratifikasi bisa menjadi kontrol yang efektif. Demikian pula pemasangan banner anti gratifikasi dan workshop etika bagi guru. Meski belum ada data kuantitatif nasional, langkah yang dijalankan bersama antara KPK dan Kemendikbud, Direktorat Guru, dan sekolah ini adalah salah satu upaya yang patut diapresiasi, sehingga bisa meningkatkan kesadaran integritas di level sekolah, membuka ruang pengawasan masyarakat terhadap praktik pungli, memberikan sanksi sosial bagi guru yang terlibat gratifikasi. Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diperkuat sejak 2014 dan ditingkatkan sepanjang 2023-2024 cukup membawa angin segar bagi pemberantasan korupsi di dunia pendidikan. Menteri Pan-RB melaporkan bahwa reformasi birokrasi lewat Sakip berhasil mencegah pemborosan hingga 128,5 triliun di seluruh sektor pemerintah. Dengan demikian, dana yang seharusnya terbuang bisa dialihkan ke layanan pendidikan dasar, beasiswa, dan infrastruktur sekolah. Dan hal ini juga mendorong instansi pendidikan lebih efisien dan berorientasi pada outcome. Tapi semua ini masih perlu konsistensi dan dukungan. Karena korupsi itu seperti benalu. Kalau dibiarkan, ia akan membunuh akar dari pendidikan itu sendiri. Anak miskin dilarang pintar, bukan kutukan, tapi bisa jadi kenyataan jika negara gagal menghapus hambatan. Karena pendidikan bukan soal siapa yang punya uang, tapi soal siapa yang punya hak. Dan setiap anak miskin atau kaya punya hak yang sama untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi. Teman-teman, pendidikan adalah jembatan keluar dari kemiskinan. Tapi kalau jembatannya runtuh karena korupsi dan birokrasi, maka kita semua bertanggung jawab membangunnya kembali. Setiap hari, karena semua butuh informasi.